Ya, kembali lagi bersama saya di sini di channel ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Arduino seperti biasanya untuk menyelesaikan tugas dari Bapak dosen saya yang tercinta. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan beberapa alat yang diperlukan untuk hari ini. Yang pertama adalah RTC. Benda ini digunakan untuk membaca waktu di suatu device, misalnya komputer. Lalu ini adalah DHT, digunakan untuk membaca kelembapan dan membaca temperatur. Ya, selanjutnya adalah ini adalah LCD, seperti ya kalian tahu sendiri LCD gunanya apa ya, nggak usah dibahas. Pokoknya 20x4. Lalu ini adalah Arduino Uno. Nah, ini bagian terpentingnya karena ini yang untuk memprosesnya kayak biasa. Nah, teman saya, jadi yang akan menjelaskan program bukan saya, tapi teman saya. Tapi ya karena teman saya belum mendapatkan karakter dan kita di sini, yang saya sendiri tidak mau memberikan wajah teman saya karena itu privasi. Dan ya udah, lalu karena teman saya belum memberikan izinnya untuk memberikan wajahnya, jadi saya harus memilihnya sendiri. Tunggu sebentar. Yang mana ya? Yang ini atau yang sebelah kirinya ya? Ya udah, yang mana namanya? Sip, itu aja. Nice. Oke. Beraksi kawanku tercinta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program sensor suhu dan kelembapan. Di sini kita ada rangkaian. Saya akan menjelaskan satu persatu. Ini adalah Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output yang biasa ditulis I/O, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 6 MHz antara lain pin AO. Di sini adalah RTC. RTC adalah jam waktu nyala yang umumnya berupa sirkuit terpadu yang berfungsi sebagai pemelihara waktu. Jam nyata itu umumnya memiliki catu daya terpisah dari catu daya komputer sehingga dapat tetap berfungsi ketika catu daya komputer terputus. Kebanyakan waktu nyala menggunakan osilator kristal. Nah, ini kita menggunakan osilator kristal, guys. Nah, di sini sendiri itu ada sensor DHT11. Sensor DHT11 itu modul sensor yang berfungsi untuk menganalisa objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Di sini sendiri ada LCD. LCD itu merupakan kayak biar bisa nampilin hasil dari mereka bertiga ini. Jadi ini adalah ini adalah flowchartnya. Jadi di sini itu ada start. Nah, start dimulai. Input RTC. Ini adalah RTC-nya. RTC dan DHT11. Nah, DHT11 itu akan memberi informasi ke dalam Arduino Uno R3. Dan untuk waktunya sendiri itu juga diinputkan ke Arduino Uno R3. Dari Arduino-nya sendiri itu mengambil data dari dua alat ini. Dari dua alat ini yang udah dimasukkan ke dalam Arduino itu akan ditampilkan ke LCD. Dari floor chart-nya sendiri itu read RTC time, output time, read RTC date, output date. Jadi kan ini dibaca masuk ke sini.
dibaca tuh sama Arduino-nya. Nah, habis dibaca itu keluarannya itu ke sini. Nah, ke dalam LCD sini. Keluarannya dalam bentuk data. Kalau semisal error ya, output PLDC error. Jadi ininya masuk, tetap masuk, keluarnya di sini. Sama-sama errornya. Jadi yang keluar itu error. Yang dari waktu masuk, habis itu dari DHT11-nya ini, itu juga masukin datanya. Jadi kedua ini itu gabung jadi satu, kayak jadi berapa suhu dan kelembapan per menitnya, misal gitu. Ya, itu penjelasan tentang flowchartnya. Lalu teman saya ini lagi akan menjelaskan tentang Arduino-nya. Sebentar, dia lagi mencari datanya. Oh, katanya sudah ketemu. Ini. Mau bentar, masih booting jadi. Oke, siap dia. Mulai. 1, 2, 3. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino IDE kami pada program sensor suhu dan kelembapan. Di sini ada include dan define, itu untuk memasukkan dan mengeluarkannya, yang termasuk dalam programnya. Untuk setup awalnya itu ada include vir h, temlib h, DS137 RTC.h, DHT-H, liquid crystal H. Ini semua itu programnya buat sensor suhu dan kelembapan. Untuk setup awal itu untuk memasukkan library pencantuman pin dan mendefinisikan DHT ke LCD yang akan dipakai. Lanjut yang kedua, ini ada void setup, serial begin, LCD begin, DHT begin. Setup untuk DHT itu untuk mengetahui kelembapan dan suhu. Dan setup untuk monitoringnya itu dari LCD dan serial. Nah, sampai sini tuh LCD set cursor, LCD print, LCD write. Di sini itu setup loop namanya. Itu untuk menampilkan tanggal dari RTC pada LCD dan serialnya. Jadi akan ditampilin kepada LCD-nya itu dari data-data yang diambil dari RTC-nya sendiri. Di sini ada tulisan RTC chip present. Nah, ini itu akan keluar apabila RTC-nya itu ada errornya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan error pada serial bila ada error pada RTC-nya sendiri. Di sini ada serial print, ada LCD print. Nah, ini adalah setup loop. Setup loop ini itu untuk menampilkan suhu dan kelembapan yang dibaca oleh DHT pada LCD dan serial. Ini ada void print 2 digits intro number. Nah, ini adalah rumusnya, itu untuk menghitung waktu pada RTC. Jadi untuk waktunya sendiri itu kita bisa ubah-ubah sesuka kita. Ini if RTC-nya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri dari sini. Itu sama juga setup loop. Itu untuk menampilkan waktu dari RTC pada LCD dan serialnya. Jadi dari RTC masuk ke Arduino Uno, kayak ke program ini, itu untuk dikeluarkan ke LCD-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang sangat baik, dan dia sedang mengerjakan proposalnya untuk tugas kita berdua. Jadi saatnya untuk saya untuk menjelaskan tentang yang namanya Proteusnya. Kan tidak seru kalau tidak dijelaskan dan tidak diperagakan. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Jadi ini adalah Arduino yang disambung dengan RTC dan DHT beserta dengan LCD 20x4. Nah, kita ambil dulu kodenya sebentar. Masih belum selesai. Nah, saya jelaskan aja. Nah, dari DHT ini Arduino akan mengambil DHT ini akan memberi
temperatur sama kelembapan. Dan dari RTC ini akan memberi waktu, time comment akan dibacakan waktunya. Nah, Arduino ini akan memberikan kode ke sini, ke LCD ini, agar bisa menyebutkan atau agar bisa ditampakkan hasil dari kelembapan setiap 2 detik sekali dari waktu ini. Nah, sebentar. Delay 2 detik, 9 detik. Ya. Oke. Udah. Ini saya baca. Saya cari codingannya. Oh. Lelelelelelele. Nah, sip. Lalu di copy sini. Nah, oh ya, ini kayaknya codingannya terlalu besar, jadi Proteus 8.9 saya crash atau semacamnya kalau sudah melewati 1 menit. Jadi ya maaf. Jadi saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, codingannya itu akan menampakkan waktu, menit dan jamnya saja, dan temperatur sekaligus humidity-nya. Baik, kita mulai aja. Lama. Dah. Sekarang jam 1. Oh ya, ini kalau menitnya sudah memberikan angka seperti 10, baru muncul seperti 13 ini. Nah, ini maksudnya 26 detik, ini hiraukan aja. Lalu humidity 88%, 80%, dan temperatur 27 Celcius. Dah. Ya, terima kasih sudah melihat video kami berdua ini, dan terima kasih telah menghabiskan waktu yang sangat berharga dari kalian semua untuk mempelajari video ini, meskipun kalian mungkin tidak memerlukannya karena kalian memiliki proyek yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya dengan ini. Namun tetap saja kami ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati kalian dan kebaikan dosen kami yang tercinta yang memberikan tugas seperti ini. Jadi kami bisa belajar tentang Arduino ini dengan lebih baik lagi. Ya, ini tugas akhir, jadi saya ingin ngomong sedikit. Ya dah, terima kasih banyak atas kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam video ini. Dadah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya kalau ada.